Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Nah, kembali dengan Pak Asrori di mata pelajaran prakarya. Nah, pada hari ini, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari materi tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa, mohon kepada Allah semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan nantinya ketika mendengarkan dan memahami pelajaran dari Pak Guru. Mari kita baca suratul Fatihah. Al-Diniyah Al-Fatihah. Baik, kita masuk ke materi. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini atau pertemuan ini yaitu kita fokuskan untuk teknologi konstruksi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah satuan infrastruktur pada sebuah arena atau pada beberapa area. Nah, secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk atau bangunan secara keseluruhan dari struktur bangunan tersebut. Contoh lain ya, konstruksi jalan raya, jembatan, konstruksi kapal, motor dan sebagainya. Nah, kemudian konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan atau model tata letak juga bisa suatu bangunan, jembatan, rumah dan lain sebagainya. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek tersebut. Nah, orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan pada mandor ya, atau proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi tersebut. Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, perencanaan yang efektif sangatlah penting. Hal ini terkait dengan rancangan bangunan tersebut, desain dan pelaksanaannya. Infrastruktur lingkungan atau metode penentukan besarnya biaya yang diperlukan atau anggaran disertai dengan jadwal perencanaan yang baik, keselamatan lingkungan kerja, ketersediaan material bangunan, logistik, kenyamanan publik serta dengan keterlambatan persiapan tender dan penawaran dan lain-lainnya. Nah, itu. Kemudian perkembangan konstruksi. Nah, bentuk rumah pada masa prasejarah. Nah, untuk rumah pada masa prasejarah yaitu sekitar 50.000 sebelum Masehi hingga 10.000 sebelum Masehi. Nah, ketika makhluk Homo homini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam. Nah, berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman sebelum ada aksara atau tulisan. Zaman nirleka atau zaman ketiadaan tulisan. Nah, terdapat 3 masa dalam masa prasejarah ini, yaitu masa Paleolitik. Nah, jadi juga masa Mesolitik dan juga Neolitik. Kemudian bentuk rumah pada masa klasik. Nah, zaman klasik adalah kurun waktu abad ke-8 pra-Masehi atau sebelum Masehi sampai abad ke-6 Tarikh Masehi. Nah, dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah, teristimewa peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. Nah, 2 serangkai yang lazim itu disebut 2 Yunani Romawi. Pada kurun waktu inilah masyarakat Yunani dan Romawi berkembang dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh Eropa, Afrika Utara dan Asia Barat. Selanjutnya yaitu bentuk rumah
era modern, nah, atau zaman sekarang. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500 Masehi. Nah, tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulai gas, dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Nah, masa modern ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu, pengetahuan, politik, dan teknologi. Nah, terus selanjutnya bentuk rumah di masa yang akan datang. Di masa sekarang ini, ilmu tentang bangunan telah berkembang sangat pesat, ya. Nah, dengan semakin majunya teknologi yang diciptakan manusia. Nah, jadi berkembangnya atau semakin majunya teknologi juga ini sangat mempengaruhi dengan bentuk rumah yang akan dibuat. Nah, penemuan teknologi baru sangat menunjang proses konstruksi dan pengembangan material manusia untuk bahan bangunan. Juga semakin memudahkan manusia untuk mengeksplorasi ide-ide di mana zaman dahulu tidak mungkin dilakukan. Contohnya, nah, jadi misalkan sekarang ada bahan-bahan atau alat yang dulunya belum ada di zaman dahulu, nah itu sangat membantu sekali dan sangat-sangat memudahkan manusia untuk membangun sebuah bangunan. Nah, contohnya alat-alat yang sekarang kita ketahui, nah misalkan apa itu ya, alat-alat yang sering dibuat untuk ngebor, tembok, dan sebagainya. Nah, kemudian kita yang akan bahas yaitu jenis proyek konstruksi. Nah, pengertian proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam satu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Nah, jadi tergabung dalam wadah satu untuk mencapai apa sih tujuannya itu. Nah, jadi tujuan-tujuannya misalkan mau membuat gedung, jembatan, jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya. Nah, jadi untuk karakteristik proyek tersebut ya, yaitu waktu proyek yang terbatas. Nah, ini jadi ada jangka waktunya, waktu mulai awal proyek hingga nanti waktu finish atau akhir proyek tersebut sudah ditentukan dari awal. Nah, untuk karakternya ya. Yang kedua, hasilnya tidak berulang. Nah, artinya suatu proyek hanya ada sekali, bukan produk rutin atau berulang, jadi tidak bisa diulang. Jadi sekali dibuat ya harus sudah jadi, seperti itu. Kemudian tahapan yang berbeda. Nah, untuk tahapan yang berbeda ini, nah dengan pola di awal sedikit berkembang, makin banyak menurun dan berhenti. Nah, jadi tahapan-tahapan ketika membuat proyek itu ada fase-fasenya, ada alur naik turunnya. Nah, kemudian intensitas kegiatan. Nah, untuk ini intensitasnya yaitu ada nanti tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan sebagainya. Nah, kemudian di ragam kegiatan. Nah, banyak ragam kegiatan dan memerlukan klasifikasi tenaga beragam pula. Nah, jadi tenaga konstruksi itu sangat ya berbeda-beda. Jadi ada tadi yang mengawasi, ada yang bagian lapangan, ada yang bagian mandor, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu lahan atau lokasi proyek tertentu. Nah, jadi luasan atau tempat proyek yang sudah ditetapkan tidak dapat sembarang tempat. Nah, jadi spesifikasinya, lokasinya di mana layak atau tidaknya dibuat untuk bangunan tersebut juga mempengaruhi karakteristik proyek tersebut. Oke. Kemudian jenis proyek konstruksi. Nah, proyek konstruksi bangunan gedung. Nah, ini yang pertama yaitu bangunan gedung, mencakup bangunan gedung perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal, dan sebagainya. Nah, dari segi biaya dan teknologi tersendiri, dari skala rendah, menengah, dan tinggi. Nah, jenis-jenis konstruksi proyek tersebut. Nah, kemudian proyek bangunan perumahan atau pemukiman. Nah, ini sama seperti perumahan-perumahan yang akan dihuni ataupun dibuat kontrakan, seperti itu. Kemudian konstruksi rekayasa berat. Nah, dalam hal ini contohnya ya bendungan, proyek jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta api. Nah, jadi ini fokusnya itu untuk bangunan yang bersifat panjang atau sangat berat ya, jadi butuh proses yang lama, juga pelaksanaan yang lama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, kemudian proyek konstruksi industri. Nah, untuk industri ini
biasanya terlibat di suatu industri ya, misalkan pertambangan, nuklir dan sebagainya. Nah, oke, selanjutnya tahapan proyek konstruksi. Nah, yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, secara garis besarnya ya, jadi tahapan planning ini ada yang namanya briefing atau rapat sebelum melaksanakan proyek tersebut. Nah, juga nanti ada evaluasi juga program yang akan dibuat atau proyek yang akan dikerjakan, seperti itu. Ada juga laporan survei, studi kelayakan, budget atau anggaran yang akan dipakai, seperti itu. Nah, kemudian tahap perancangan atau desain. Nah, jadi ketika mau membuat proyek konstruksi tersebut harus juga dibuat perancangan. Nah, perancangan seperti apa? Mau dibuat seperti apa? Misalkan rel kereta api mau dibuat melengkung, lurus atau gimana, itu harus dirancang, didesain sedemikian rupa sebelum dilaksanakan. Gunanya apa, anak-anak? Jadi gunanya untuk mempermudah ketika nanti pelaksanaan. Jadi sudah ada reng-rengannya atau tahap step by stepnya gitu. Nah, kemudian tahap pengadaan atau pelelangan. Nah, kemudian pengadaan ini untuk pengadaan konsultan dan pengadaan kontraktor. Nah, setelah dokumen lelang ada. Nah, jadi ketika dokumen sudah dipersiapkan semuanya, kemudian mencari tukang dan sebagainya gitu. Nah, kemudian setelah tukang, mandor dan semuanya bahan-bahannya sudah ada, kemudian tahap ke pelaksanaan. Nah, jadi rencana kerjanya, pembagian waktu, rencana lapangan, organisasi lapangan, dan pengadaan bahan, persiapan pengukuran dan sebagainya. Nah, itu setelah urutannya mulai dari perencanaan, perancangan, kemudian pengadaan dan tahap pelaksanaan. Oke. Kemudian kita akan coba menonton video ya nanti untuk membuat produksi konstruksi miniatur rumah. Nah, sekarang kita akan bahas mengenal bagian-bagian rumah yang harus ada ketika kita ingin membuat rumah. Itu yang pertama, bagian bawah atau dasar rumah atau lantai ya, yang biasa kalian tahu. Dan yang kedua, bagian tengah atau ruangan rumah. Jadi ada ruangan tengahnya. Kemudian bagian atas atau atap rumah. Nah, ini sangat penting sekali biar nggak panas dan juga nggak kehujanan. Nah, berikut salah satu contoh alat dan bahan untuk membuat miniatur rumah. Nah, ada styrofoam, karton tebal, kertas duplek, lem, kertas mika, kain, busa jok, pilok, cat tembok, kertas daur ulang, korek api, kardus dan sebagainya. Nah, alat-alatnya juga ada gunting, cutter, penggaris, kuas. Nah, jadi yang kita fokuskan untuk miniatur rumah yaitu membuat secara garis besarnya bangunan yang mewah itu dibuat sekecil mungkin. Nah, gitu. Nah, belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, itu ada dua, teknik persambungan itu ada dua. Nah, sambungan tetap dan juga sambungan tidak tetap, yaitu teknik persambungan tersebut yaitu menggabungkan dua benda atau lebih. Nah, jadi kemudian membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, untuk tahapan ini rancangan bentuk atau sketsa. Nah, jadi dirancang bentuknya, bentuk dari proyek tersebut atau miniatur rumahnya yang akan dibuat. Misalkan kita akan membuat jembatan. Nah, kita rancang bentuknya lurus, berbelok atau ada terjalan dan sebagainya. Nah, ya kemudian rancangan proses pembuatan. Nah, proses-proses pembuatannya harus juga dirangkai, dibuat sketsa sedemikian rupa, ya, digambar dan sebagainya. Oke, selanjutnya membuat konstruksi miniatur rumah dari kertas karton. Nah, ini ada videonya, silahkan kalian tonton.
Nah, itu tadi contoh video untuk membuat miniatur rumah dari kertas karton. Nah, silahkan kalian coba di rumah. Dari proses awalnya dari tadi mulai dari cara membuat pintu, lantai, dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Silakan nanti anak-anak mengerjakan soal latihan yang nanti linknya ada di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.